Ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehingga masih bisa melanjutkan acara ya pada materi kita yang ketujuh. Ya, pada materi yang ini nih topiknya menarik ya, karena sesuatu yang disukai sama semua orang katanya, masalah uang ya, finansial. Ya, baru-baru ini kita juga di negara kita baru ada heboh gonjang ganjing ya tentang mega proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Itu antum ada yang tahu nggak nilai proyeknya itu berapa triliun? Iya besar sekali ya, tadinya dari 86,5 triliun tiba-tiba naik jadi 114,24 triliun. Itu mega proyek banget itu menurut kita gitu ya. Ternyata ada mega proyek lagi yang ya dananya mungkin lebih besar dari itu ya, yaitu mega proyek dakwah itu. Dakwah itu kan sebuah mega proyek ya, dari zaman para nabi sampai sekarang proyek ini tetap berlangsung gitu. Itu kalau kita hitung berapa kebutuhan dananya gitu, mungkin nggak ada kalkulator yang bisa gitu. Ya, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir insya Allah nih narasumber yang sangat kompeten. Beliau namanya Ustaz Khairul Saleh ya, lahirnya di tanggal 14 Desember 86, dulu kuliah di STAN ya. Beliau ASN, Departemen Keuangan. Dan kalau kita bicara dai inspiratif, beliau ini ASN inspiratif tahun 2020. Masya Allah ya, udah ASN dai inspiratif ya gitu. Dan kalau kita lihat biodatanya juga saat ini udah tersertifikasi sebagai pendamping UMKM dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah ini tadi yang saya bilang meraih penghargaan dari Kemenpan RB sebagai top 10 ASN inspiratif tingkat nasional tahun 2020. Kemudian mengelola bisnis sejak 2016 dengan brandnya namanya Alabala Store. Kemudian pendiri Yayasan Sahabat Tuhan. Kebetulan anak saya santri di pesantren Sahabat Tuhan. Saat ini Sahabat Tuhan ada di beberapa cabang ya, bahkan di kota Balige di Sumatera Utara tuh. Beliau ketika tugas waktu di Kementerian Keuangan di daerah itu produktif gitu, bisa menciptakan sebuah proyek dakwah di sana gitu ya, bahkan berjalan sampai sekarang. Dan di sana alhamdulillah sudah ada rumah Quran ya, rumah Quran juga. Kemudian di Depok sendiri juga banyak proyeknya juga. Ada SD-nya ada, terus rumah Qurannya juga ada. Yang terakhir ini yang tadi saya bilang SMP Tahfiz Sahabat Quran Terpadu dan lagi bangun wakaf pesantren di Pamijahan. Ya, itu beasiswa. Jadi kalau mungkin nanti ada asatid yang punya anak yang mau sekolah SMP, ditunggu aja informasinya. Ya, tanpa berpanjang kalam, ya kita langsung serahkan saja kepada pemateri yang akan membawakan materi tentang apa tadi judulnya? Saya lupa. Ya, menuju kemandirian finansial seorang dai. Pada saat silakan. Ya, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan asatidzah sekalian ya. Ini sebuah rasa syukur yang luar biasa yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasinya dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada yang dari luar negeri. Ya. Wasilah dari Adi ini mempertemukan kita semuanya, bahkan saya bisa bertatap muka dan berkenal dengan antum semuanya. Mudah-mudahan ini bagian menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdakwah ya, kita terus berdakwah dimanapun ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan untuk qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin.
Mungkin tadi perkenalan singkat ya, saya bukan Ustadz Kabir yang sebelum-sebelumnya sudah mengisi, mohon maaf. Ini biasanya Ustadznya membuka masker nggak ya? Boleh ya? Saya izin ya. Ini kelihatan aslinya ya Pak ya? Ya. Ya ini tampilan saya padanya seperti ini gitu ya. Karena sehari-hari saya sebagai ASN, sebagai pengusaha sekaligus sebagai pengelola lembaga Al-Quran. Saya sebut biasanya sebagai pelayan Al-Quran saja gitu ya. Karena di situ ya saya kadang nyapu, kadang saya ngepel, kadang saya ngurusin macam-macam lah gitu ya. Ya alhamdulillah Allah karuniakan saya di usia 35 tahun ini sudah mendirikan alhamdulillah sekitar 1.600 santri di seluruh Indonesia. Jadi lembaga Al-Quran, sahabat Quran yang kita dirikan tahun 2012 Pak. Ya, nanti silakan asatidzah sekalian, saya yakin di sini lebih baik dan lebih besar dari yang kami kelola. Ya, kami hanya merintis dengan waktu yang harus terbagi tiga. Saya pagi sampai malam kadang kerja, di waktu malam harus ngurusin lembaga sahabat Quran. Saya punya 4 yayasan Pak. Satu sahabat Quran yang sudah punya 3 lokal, satu di Sawangan, Depok, Tapos juga ada di Kecamatan Tapos, Kota Depok, satu lagi di Bali, Sumatera Utara. Yang keempat baru itu di daerah Pamijahan, Kabupaten Bogor. Ada SMP tahfiz gratis yang kita bangun di situ. Sekaligus insya Allah 2 tahun lagi kita bangun SMA gratis. Mudah-mudahan nanti sampai kuliah ada semuanya gitu ya. Sampai mungkin mudah-mudahan kita bikin pemakaman umum gratis juga gitu ya. Jadi orang dari lahir sampai meninggal kita urusin semuanya. Ya, alhamdulillah itu yang kita kelola dengan 110 dewan guru dan staf-stafnya ke bawahnya. Ya, alhamdulillah kalau boleh dibilang 30% pengelolaan dari semua itu dari hasil usaha yang kita buat. Ya, usaha-usaha yang kita buat, kemudian dari operasional dan sedikit lah kita dapat bantuan dari luar. Bahkan dari awal kami berusaha untuk independen, ya, tidak nyari-nyari duit ke pemerintah, ke swasta dan seterusnya, karena kami pikir Al-Quran itu pasti bisa menyejahterakan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengannya. Ini yang sebuah keyakinan yang ternyata kita buktikan. Alhamdulillah sampai hari ini sahabat Quran bisa bertahan dengan 23 anak SMP yang kita gratiskan Pak. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan buat semuanya yang sedang mengelola hal yang sama bisa melakukan hal yang lebih baik lagi dari yang kami lakukan. Ada yayasan pula yang kita kelola, yayasan UMKM, karena saya juga bisnis, pengusaha, beberapa brand atau usaha yang kita kelola. Yayasan Marketer Indonesia, kemudian yayasan yang ketiga, Yayasan Peduli Pendidikan Bangsaku, kita bikin di Pekalongan, tempat saya lahir. Itu kita berikan beasiswa untuk anak-anak SMA yang nggak mampu tapi cerdas untuk bisa kuliah di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah sudah banyak alumni-alumni yang sudah kita kuliahkan secara gratis. Dan yang keempat ini baru kita rilis, itu Yayasan Bangkit Berdaya Mulia. Nanti akan muncul namanya bukadonasi.com. Itu crowdfunding yang baru kita akan munculkan nanti di bulan November insya Allah. Kita akan ya bertemanlah dengan kitabisa.com, ya amalsoleh.com, kita akan berteman menjadi relasi, sama-sama nyari duit untuk membantu rekan-rekan kita yang membutuhkan. Itu sedikit perkenalan dari saya. Dan ketika saya tadi tanya ke panitia, Masya Allah ini profil dari para peserta lebih baik dari saya ya, jadi saya nanti diskusi aja, sharing apa yang sudah kami lakukan ya, terutama bagaimana caranya membangun kemandirian kita dalam hal sisi ekonomi ya. Kalau soal dakwah, soal sosial, saya yakin tidak dilakukan lagi. Antum semua punya kapasitas dan kemampuan di situ. Ya, apalagi dengan materi-materi yang dari kemarin itu hampir rata-rata materi dakwah, materi agama dan seterusnya. Nah di siang hari ini dalam waktu kurang lebih 1,5 jam nanti dengan diskusi, saya ingin sharing bagaimana caranya sebagai seorang muslim, sebagai seorang dai yang mengajak kepada kebaikan, bagaimana caranya kita punya kemandirian finansial ya, sehingga kita tidak terlalu berorientasi pada harapan-harapan duniawi. Bukan berarti menolak ya, tapi kalau diberi tidak masalah ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Boleh ambil bagian untuk akhirat tapi jangan lupakan untuk dunianya. Jadi intinya tidak masalah menerima, tapi bukan itu orientasinya ya. Dan ini yang akan kita bahas ya. Boleh slide-nya. Ayat-ayat Al-Quran yang saya singgung nggak banyak karena di sini semuanya ustadz ya. Saya nanti menggurui ya. Jadi saya singgung sedikit-sedikit saja mengenai ayat di Quran surah Al-Hijr ayat ke-19 sampai 20. Yang intinya adalah di situ Allah sudah berikan kesempatan rezeki yang luar biasa yang tinggal kita kerahkan. Lanjut di slide berikutnya, Allah sampaikan bagi orang-orang beriman, bagi kita semuanya yang senantiasa amal solehnya terus naik ya. Yu'minun yattaqi ya fil mudhari menggunakannya, maka di situ ada progresif ya.
Ada amal soleh yang progresif, ada keimanan yang progresif. Dan saya yakin antum semuanya sudah lebih paham di ini. Maka bagi orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, di sini ada dua kesempatan yang bisa diraih. Thayyibat adalah selain rezeki yang banyak tapi juga rezeki yang berkah. Jadi kalau soal amal soleh, produktivitas iman itu sudah selesai di bab asatidah sekalian ya. Tinggal bagaimana bab ikhtiar duniawinya ya. Karena di sini bahasanya adalah kulu, bagaimana kita bekerja keras untuk dunia kita diiringi dengan amal soleh yang totalitas, yang terus progresif, yang terus naik. Maka apa yang didapatkan adalah thayyibat, maknanya dia punya dua kesempatan, kebaikan dalam artian rezekinya banyak, yang kedua kebaikan dalam artian rezekinya berkah. Beda dengan orang-orang manusia pada umumnya yang mereka hanya bekerja keras. Di Quran kedua surah Al-Baqarah ayat 168 misalnya, itu disampaikan ya ayuhan nas, orang-orang, semua manusia ini kalau bekerja keras Allah kasih rezekinya. Nah, bagi seorang dai tidak hanya kerja keras, tapi sudah diiringi dengan iman yang totalitas, amal soleh yang luar biasa banyaknya, yang mengelola pesantren, mengelola lembaga Quran, menjadi khatib, menjadi dai dan sebagainya. Itu adalah amal-amal soleh yang luar biasa, tinggal diiringi dengan kerja keras dunianya. Ya, nanti bab ini kan bahasanya bagaimana caranya berbisnis, caranya berusaha, bagaimana membangun mindset, karena nggak semua orang bisa terbentuk mindsetnya untuk berbisnis ya. Karena di akhir slide tadi saya jelaskan bagaimana sih Pak memulai ya agar kita itu bisa peka terhadap bisnis atau peluang-peluang yang usaha yang di depan kita. Pesantren, lembaga Al-Quran ataupun yayasan sosial dan seterusnya itu punya peluang untuk membangun unit usaha mandiri. Nanti kalau Bapak semua sekalian buka di akte notarisnya, akte yayasan, ada peluang untuk bisa membuat unit usaha mandiri. Bahkan saya pernah ke Cimahi, ya mungkin ada orang Cimahi di sini ya barangkali, atau yang di online gitu ya, ada ya. Nah, saya diskusi dengan orang Cimahi, di sana ada seorang yang membuat perusahaan-perusahaan yang banyak untuk diwakafkan hasilnya ke yayasan pesantren. Ya kalau kita lihat yang sekarang terkenal kan Darut Tauhid ya. Ya di situ Hakim membangun unit bisnis yang banyak ya. Ada MK Travel, ada MK Radio, ada umroh, haji dan seterusnya. Saya pernah langsung datang berkunjung ke sana, ketemu dengan beliau. Ya saya saksikan memang unit bisnisnya sangat banyak di sekitar pesantren Geger Kalong itu. Nah inilah konsep bagaimana uang itu berputar dalam kebaikan di orang-orang muslim ya, sehingga terus bertumbuh ya. Asal sekalian kalau main ke sahabat Quran itulah yang kita terapkan juga. Jadi kita bikin sebuah komunitas ya, yang itu bagaimana caranya uang itu kita ya, dari yayasan butuh sembako, kita bikin namanya koperasi, kita bikin namanya Sakumat, sahabat Quran Mart. Di situ menyediakan sembako. Untuk siapa? Kebutuhan para guru-gurunya. Gurunya dapat honor dari yayasan, gurunya belanja ke sembako ke Sakumat. Kita akhirnya juga membuka distributor air minum Uvia. Ini air minumnya apa nih? Beda ya, bukan yang saya jual ya. Lain mineral ya. Kalau air Uvia itu Pak dari ownernya muslim. Kemudian setiap satu galonnya Rp15 disumbangkan via Basnas. Akhirnya kita join kontrak dengan pabrik Uvia. Jadi istilah murotal ya, informasi dalam pembuatannya ya. Dalam proses pembuatannya kita kerjasama dengan pabrik Uvia untuk menjadi distributornya. Awal kita ditantang 200 galon habis dalam sebulan. Saya challenge ke tim 3.000 galon sebulan habis nggak? Bisa nggak? Ternyata kita baru sekitar 7 bulan, alhamdulillah sudah di angka 400-500 galon per bulan. Dan kita sudah mencatatkan profit di bulan September kemarin 10 juta rupiah kurang lebih dari unit bisnis jualan sembako dan air minum ya. Ini sudah mengcover ya kurang lebih mungkin 20% lah dari kebutuhan yayasan. Oke lanjut slide berikutnya. Ini hadis cukup panjang, kita lewatin aja ya. Nanti kita enakan ngobrol aja ya, sharing-sharing aja. Karena kalau teori sudah paham lah semuanya ya. Nah, kenapa kita harus kaya? Ini juga sudah jelas, sudah biasa kita bahas ya. Pertama, kita bisa memberikan teladan dalam menggunakan harta. Ini persoalan kita di masyarakat adalah sebagai seorang ustadz, sebagai seorang dai, kita mengajarkan ayo perbanyak sedekah, perbanyak berinfak gitu ya. Tapi kita sendiri kondisinya mohon maaf misalnya terbatasan ekonomi. Ya. Sehingga ketika ada peluang-peluang sedekah, ada peluang-peluang infak, kita hanya baru bisa menyeru. Ini pun yang saya temui di dekat rumah saya, ya Ustaz, kita baru bisa menyeru aja, ngajak aja masyarakat gitu kan. Nah kenapa nggak kita mencontohkan duluan? Ya kita kan terbatas ekonomi, kenapa kita nggak berbisnis? Ya ini muncul alasan gitu kan. Guru saya mengatakan tidak ada alasan dalam melaksanakan ketaatan.
Ini agak keras memang ya. Tidak boleh ada alasan dalam melakukan ketaatan. Ketika misalnya, oh saya nggak punya duit, kita nggak punya uang banyak, gimana caranya bisa membantu banyak orang gitu kan? Nah akhirnya ya kita harus paksa kita untuk belajar berbisnis. Atau kalau nggak bisa kita berbisnis, kolaborasi, kita bangun tim dan seterusnya. Nanti saya cerita di akhir bagaimana ada 7 bisnis yang saya bangun selama pandemi ini, dan semuanya kita bangun tim. Tidak saya lakukan sendirian. Ajak anak-anak muda, ajak ibu-ibu dan sekitar kita gitu ya, untuk bisa kolaborasi. Hasil keuntungannya dibagi 2, mungkin untuk kita sebagian lagi untuk yayasan. Ini pola-pola yang kita laksanakan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus kaya? Tidak mengharapkan kafalah mengajar. Ya, ini juga perlu menjadi penting. Ada di itu cerita dari masyarakat gitu ya. Ya Ustadz ini belum mulai ngajar sudah tanyain Pak amplopnya ada kan gitu. Itu ada kejadian di sekitar saya itu, Masya Allah. Ya memang beliau hanya pure mendapatkan maisha dari mengajar demikian, ya. Tapi di kalangan masyarakat hal seperti itu tabu banget gitu ya. Kurang etis kayaknya. Ya. Bahkan kalau prinsip saya, Ustadz itu harusnya memberikan materinya, tidak hanya materi bahan yang disampaikan gitu ya, hadiah atau apa. Ini yang saya lakukan di majelis taklim yang saya bina. Biasanya saya membawa kadang sekedar sabun mandi Pak gitu ya. Saya bawa, ada berapa orang Bu? 30 Pak. Yaudah saya bawa sabun. Kadang sajadah, setahun sekali saya bawa sajadah. Kadang kalau ada sumbangan ya saya bawain Al-Quran. Jadi majelis taklim yang saya bina itu mereka senang ya. Ya saya terima uang, terima, nggak masalah gitu. Tapi dari situ saya coba carikan apa yang bisa saya berikan ke mereka selain dalam materi agama, materi nasihat gitu ya. Dan itu membuat mereka akhirnya semakin yakin bahwa oh ini saling berbagi itu membuat semakin erat silaturahminya. Dalam bahasa digital marketing ya, karena saya suka dengan digital marketing dan salah satu materi yang saya miliki itu adalah engagement, interaksi itu bagian dari menguatkan silaturahmi. Atau kalau kita bahas misalnya bagaimana cara memperkuat rezeki, ya silaturahmi. Bagaimana cara silaturahmi, ya berinteraksi. Bagaimana cara berinteraksi, ya menyapa, ya bertemu, ya bertatap muka. Maka kalau kita ingin meningkatkan rezeki, maka interaksi harus berbanyak. Pak saya kan jarang sibuk. Nah, mulai dikurangi, cari bagaimana kita membangun interaksi. Itu nanti bab di bahasan bagaimana caranya membangun ide-ide bisnis ya, memunculkan kemandirian finansial situ. Yang ketiga, kita bisa berpeluang banyak bersedekah, ya otomatis ya, hampir amal-amal soleh yang menggunakan amwal dengan harta itu arahnya ke sedekah. Bahkan kalau kita lihat di Quran surah At-Taubah Al-Baqarah ayat 41, bahasan mengenai berjihad itu diawali dengan jihad harta dulu, baru jihad jiwanya ya. Ini menunjukkan ya secara umum bahwa harta ini lebih kita cintai ya dibandingkan capeknya kita gitu ya. Kalau ada peluang misalnya di sekitar kita, saya suka ngajak guyon ke masyarakat, ke jamaah, Pak kalau misalnya ada peluang untuk beramal soleh, yuk kita bangun masjid. Siapa yang mau bersedekah sama siapa yang mau bantuin ngecor gitu ya, pasti banyakkan yang mau bantuin ngecor ya, dibandingkan yang mau ngeluarin uangnya. Ini guyon dengan masyarakat demikian. Kemudian menyelesaikan masalah ekonomi sekitar. Kalau kita punya finansial yang lebih banyak gitu ya, lebih banyak ini nanti tidak kaitannya tidak jumlah ya, tapi manfaatnya, berkahnya ya. Bab ini saya sudah teman-teman jamaah saya sekarang udah paham semuanya ya bab ini ya. Dalam artian dengan kondisi uang yang kita miliki, finansial yang kita miliki, kemapanan yang kita miliki, masalah-masalah ekonomi sekitar bisa kita selesaikan ya. Tidak harus kita ada menyelesaikannya, tapi kemampuan jaringan kita yang kita miliki ya. Jaringan, kemudian kemampuan kita untuk menghubungkan dengan problem solver gitu ya, misalnya lembaga-lembaga sosial yang bisa membantu seperti itu. Dan itu juga menunjukkan harga diri kita sebagai seorang dai yang tidak mengandalkan maaf saya amplop atau uang, meskipun itu tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Ini kenapa kita harus mandiri demikian ya. Dan ini yang tadi saya sampaikan di slide berikutnya ya, carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka, dan jangan lupakan bagian dunia ya. Jadi boleh ambil bagian dunianya ya. Ini sudah paham juga, sudah inilah mafhum. Baik, kita lanjut berikutnya. Kok cepat banget Pak slide-nya? Iyalah ya, ngapain lama-lama ya hadirin sekalian. Ini beberapa hal yang bisa menjadi pemicu kita untuk semakin tergerak ya, tergerak untuk bisa berbisnis.
Kisah-kisah para sahabat yang sukses ya, bahkan kesuksesannya tidak melupakan bagaimana mereka melaksanakan amal soleh. Contoh yang pertama, Abdurrahman bin Auf dalam kitab An-Nawawi menuliskan ya, dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf ini tetap melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam meskipun siangnya sibuk berbisnis yang luar biasa. Jadi kadang kan kita nanti kalau bisnis capek, ya namanya ngurusin duit capek pasti Pak ya, capek ngurusin duit itu. Tapi itu tidak menyebabkan kita sebagai seorang dai kemudian tertinggal melaksanakan amalan-amalan soleh yang menjadi hal yang pokok. Ya, pembedalah dengan masyarakat umum. Ya, kita semuanya sudah terbiasa untuk qiyamul lail. Maka kita lihat kisahnya Abdurrahman bin Auf di sini. Saat beliau wafat, asetnya itu kalau dikutip oleh Ibnu Hajar 3.200.000 dalam bentuk dinar. Ya. Jadi kalau dirupiahkan sekitar 6.212 miliar. Harta saya juga belum sampai situ Pak, gitu ya. Tapi ini menjadi motivasi kita semuanya bahwa kita harus kaya. Abdurrahman bin Auf itu banyak cerita mengenai kekayaannya, baik selama masa hidupnya yang sedekahnya luar biasa ya, sampai di tengah jalan beliau menyedekahkan setiap harinya hasil usahanya, cari orang-orang yang mau gitu. Ini menjadi motivasi. Kemudian Zubair bin Awam, ini seperti diinformasikan oleh Bukhari ya. Zubair bin Awam ini meninggalkan kekayaan berupa aset yang tidak bergerak, tanah ya, dari tanah. Di antaranya berada di Gobah, wilayah barat laut Madinah ya. Kemudian kalau kita lihat total hartanya ya, yang diwariskan ya saat beliau wafat itu 4.800.000 dirham, dikalikan 8 ya, dari semua ahli warisnya jadi 38.400.000 dirham, kalau dirupiahkan menjadi 3,5 triliun. Sahabat ini kaya-kaya, ibadahnya kuat dan kaya juga. Mau nggak mau kita sebagai orang yang ingin mengikuti mereka ya, harus berikhtiar dengan keras ya. Saya semalam bercerita kepada anak-anak yang saya bina, ada sekitar 41 anak yang saya bina usia remaja. Saya cerita di sepanjang Sudirman itu rata-rata yang punya adalah orang-orang Chinese, non Muslim. Ya, gedung-gedung pencakar langit ya di Jalan Raya Sudirman, di Jalan Sudirman Jakarta itu Jakarta Pusat, itu yang rata-rata yang pemiliknya adalah orang-orang non Muslim, orang-orang Cina. Kenapa orang-orang Muslim tidak punya di situ? Ya. Kenapa orang-orang Muslim kebanyakan ya jadi cleaning service ya, jadi tukang parkirnya, jaga parkirnya gitu ya. Kemudian karyawan-karyawan yang golongan rendah. Ya karena selama ini kita belum belum secara serius kemudian bersatu juga untuk membangun ekonomi umat. Ya kita masing-masing masih bergelut dengan kondisi masing-masing gitu. Tidak berpikir bersama bagaimana caranya Muslim ini kuat ya. Kemudian uang itu berputar di kita, bahkan mungkin ada kalau Pak Happy Trenggono itu kakak kelas saya, bagaimana caranya kita beli Indonesia, yang maksudnya ada pribumi yang di dalam lagi adalah Muslim ya. Kenapa kita masih terus menggunakan dan sebagainya? Ini banyak kampanye yang kita sering gaungkan, tapi kampanye itu seringkali hanya sesaat saja gitu ya. Saat emosi sedang meluap, kita blok Israel, blok produk sana, tapi saat emosi sudah mulai reda, ya lupa lagi gitu kan. Ya Le Minerale kan juga sana gitu kan. Kita bukan nyinggung panitia gitu ya, sedikit sih ya. Jadi kadang kita nggak konsisten di situ ya. Kita bilang bahwa kita harus pro Muslim, harus menggerakkan ekonomi Muslim, tapi seringkali hal-hal demikian kita lupa. Ya sesekali lapar dan sebagainya ya, itu alasan-alasan lah yang seringkali kita buat anulir aja gitu. Nah coba sekali buat serius gitu ya, serius. Saya mengkampanyekan untuk menggunakan air minum Uvia karena ya saya tahu proses dan sebagainya, tapi tidak mudah ternyata. Saya bilang ke teman-teman, saya ingin melawan Aqua. Saya terus terang, saya ingin melawan Aqua. Kami tinggal di Sawangan Pak, kecamatan Sawangan itu sekitar 45 menit dari lokasi ini, di ujung sana ada Depok Pak, pinggiran Depok. Nah, di kecamatan itu saya mengkampanyekan, pokoknya kita harus melawan Aqua di kecamatan ini. Secara terang-terangan saya kampanyekan, padahal di grup itu, di grup WA, di BRA itu ada orang-orang pengurus atau direksi Aqua. Saya terang-terangan, Aqua itu harus saya kalahkan pokoknya. Saya mau ngalahin Aqua, mereka, wah nggak mungkin. Bagi saya suatu hal yang mungkin, kita nggak usah berbicara nasional, kita berbicara dalam skala komplek, kelurahan, RT, RW, sebagainya. Ya. Tapi itu adalah perjuangan, harus dimulai.
terlalu naif kayaknya, ya nggak masalah gitu kan. Sesuatu hal yang kecil kita perjuangkan, ya ini bentuk kepedulian kita. Nah, demikian yang dilakukan oleh para sahabat gitu kan, mereka muter aja uang di situ. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika pindah ke Madinah pertama kali bikin pasar komunitas, karena konsep dalam bisnis itu gini, di mana ada orang di situ ada uang. Jadi kalau ditanya, Pak, di mana tempat yang laris untuk jualan, ya cari keramaian. Jangan jualan tengah kuburan, laku gitu. Ya, cari ada kondangan, hajatan itu kan, ada sekolah, itu biasanya laku jualan. Ya, ada acara gini laku. Makanya kalau tung Semaringin, tahu kan tung Semaringin yang dahsyat gitu ya. Itu kalau jualan di seminar-seminar gini, Pak. Seminar-seminar. Jadi setiap seminar itu mereka lakukan orang-orang Chinese ngumpul, sengaja dikumpulin sama tung Semaringin. Nanti sisanya ada orang-orang Muslim macam-macam campur gitu ya. Orang Jawa dan sebagainya. Nah, sama tung Semaringin orang-orang Chinese itu sudah bersepakat, nanti kalau saya promoin buku ini, kalian langsung beli ya. Jadi ketika hukum kan gitu ya, ketika banyak orang yang oke, maka yang lain yang tadinya ragu jadi oke. Ya. Misalnya nih, saya jual ini, orang-orang yang tadi sudah sepakat dengan saya langsung, Pak, saya beli. Tadi mungkin ada 10 orang yang ragu nggak beli, akhirnya saya beli juga gitu. Nah, itu yang dilakukan tung Semaringin. Di setiap seminar dia jualan buku. Makanya cepat kaya gitu ya, karena jualannya buku di seminar mahal-mahal gitu. Nah, saya tahu ini dari mana. Ada salah satu tim saya yang sengaja ikut. Dia cerita, iya Pak, bener, saya masuk seminar gratis. Tapi pas di dalam, ya udah saya tawarin macam-macam, ada merchandise, ada buku, dan rata-rata orang Cina. Dan ketika tung Semaringin menawarkan sebuah barang, dia langsung, orang-orang Cina dia langsung, oh saya beli sebagainya. Akhirnya kita nggak enak, nggak beli sendiri gitu. Itu teman saya bilang gitu, tim saya ya. Jadi kekuatan mereka luar biasa. Kemudian yang berikutnya Utsman bin Affan, kita juga sudah mafhum ya dengan beliau. Ya, di sini dikatakan sedekahnya beliau itu 388 miliar rupiah. Ya. Angka-angka ini kan angka fantastis bagi kita yang mungkin agak susah lah untuk mencapainya gitu ya. Tapi paling tidak kita punya semangat untuk meraih ke sana. Meskipun nanti di ujung akhir hayat kita entah sampainya kapan ya. Tapi kita produksinya terus seperti itu, ngejar. Dan apakah itu nggak mungkin ya, bisa jadi tidak kita, mungkin anak turunan kita dan seterusnya ya. Di Sahabat Quran itu salah satu roadmap yang saya bikin adalah di tahun depan itu kita bikin perusahaan ya, mungkin Bapak udah tahu ya, ya anaknya di situ ya. Jadi roadmap yang saya sampaikan ke pengurus adalah tahun depan kita bikin perusahaan atau paling cepat tahun ini PT berbadan hukum yang akan mengelola usaha-usaha Sahabat Quran selama ini yang masih berbentuk di bawah yayasan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya GALGU corporate ya, bisnis to bisnis. Anak-anak yang ngelola itu anak-anak yang beasiswa kan, Pak. Jadi anak-anak ini anak-anak yang mohon maaf kurang mampu, tapi dia punya semangat. Pinter sih enggak gitu. Saya tahu kapasitas otaknya saya tahu, tapi dia punya semangat untuk belajar, semangat untuk bekerja. Mereka lulusan dari sekolah terbuka, kalau di sini PKBM lah gitu ya. Dia nggak mampu kuliah, lalu saya tarik, mau nggak kerja sama-sama saya di Sahabat Quran, saya beasiswakan. Saya gaji tetap kamu sesuai dengan gaji di Sahabat Quran, dan saya beasiswakan untuk kuliah IT S1 di kampus. Akhirnya dia kuliah sekarang udah masuk semester 3. Dia ngelola itu. Saya bilang setelah lulus S1, saya tarik kamu jadi direktur untuk ngelola perusahaan di Sahabat Quran. Jadi beratnya saya udah siapin hidup kamu lah, dalam artian gini, kerjaanmu, sekolahmu kita bantuin. Kita cari dari nol. Kalau saya kami cari dari orang-orang anak-anak S1, sarjana S1 dari perguruan tinggi negeri yang memang pintar-pintar, ternyata nggak tahan lama. Mereka lebih pintar dari saya gitu. Jadi Pak, gaji segini suruh kerja gini-gini. Ya sudah, kalau nggak mau, kita yayasan bukan sebuah perusahaan besar gitu kan. Nah, akhirnya saya keluarkan dalam waktu 6 bulan. Saya kan punya hak mengeluarkan. Ya terserah kalau mau komplain gitu. Jadi akhirnya saya mulai berpikir, oh nyata nyari anak-anak SMA aja yang kita bisa didik gitu ya, kita arahkan, kita ajarin dan sebagainya, yang akhirnya dia bisa ngelola nantinya. Ya. Kemudian Tolha bin Ubaidillah, ya. Masing-masing udah punya modulnya, jadi tinggal dibaca saja gitu ya. Nanti kalau saya bacakan ulang, sayang waktunya. Ya. Jadi beliau punya harta di akhir hidupnya 1,8 triliun. Ini kok para sahabat bisa kaya-kaya gini gitu kan? Gimana cara kerjanya dengan waktu yang ada? Bahkan mereka juga berjihad, berperang. Kemudian mereka juga ngaji bareng Rasulullah. Ini gimana cara kerja mereka gitu kan? Kalau mereka tidak produktif dalam artian waktunya nggak mungkin. Ya, suka ada yang nanya, Pak, gimana cara ngatur waktu bisnis, ASN
ngelola yayasan gitu kan, bukan ngatur waktu tapi ngatur diri kita. Manajemen waktu, manajemen diri bukan manajemen waktu. Kalau waktu ya sudah gitu-gitunya 24 jam sama ya, tapi kalau manajemen diri itu yang perlu kita atur ya. Ya, kita lihatlah bagaimana para sahabat ini berkehidupan ya, bagaimana tidurnya, bagaimana mereka bekerja, siang harinya mereka totalitas kerja, all out, malamnya totalitas ibadah. Nggak bisa digugat pola ini gitu ya. Nggak bisa, saya mau berdakwah sampai jam 12 malam, nggak bisa, harus ada waktu istirahat yang harus diberikan agar kita bisa bangun lebih pagi, bangun malam di sepertiga malam terakhir. Tapi kan ini peluang macam-macam. Nah, ini juga harus kompromikan dalam diri kita masing-masing ya, bahwa ada bagian-bagian yang harus kita lakukan, ada juga hak badan kita, sehingga kita bisa produktif di semua hal. Kemudian yang terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ini beliau juga punya harta sampai 15 miliar rupiah. Ini Masya Allah hartanya. Mungkin kalau asal ya sekalian uangnya dikumpulin dari mulai lahir sampai sekarang udah capek juga kali ya, 15 miliar, 1 triliun gitu ya. Dari mulai lahir sampai sekarang kalau total sih harta saya ada Pak, mungkin 10 miliar gitu kan. Dari lahir, dari mulai ada orang ngasih-ngasih saat lahiran, sampai sunat dapat sumbangan, nikah dapat sumbangan gitu ya. Sampai sekarang ada mungkin sekitar segitu. Tapi ya itu harta, itu omset istilahnya berputar ya. Baik, di slide berikutnya kita masuk bagaimana pembagian 4 kuadran yang sering kita lihat ya. Kita ada di posisi mana ya. Ada yang namanya Agung Cak Apu, Agung siapa namanya? Priyo Utomo. Beliau yang mendirikan Juara Group. Tahu Pak ayam geprek Juara? Nah, di sini ada kan ya? Itu salah satu brand yang beliau dirikan. Ya, Cak Apu ini buat buku, menulis buku judulnya Manusia 5 Kuadran. Berarti kuadran yang kelima apa? Ya dia melakukan semuanya itu. Jadi kuadran yang kelima adalah melakukan semua 4 kuadran yang di sini. Nah, yang kita sering kenal adalah manusia 4 kuadran. Kuadran yang pertama employee, ya dia bekerja, you have a job, punya pekerjaan, karyawan. Ya saya juga employee, karyawan. Ya saya bekerja pada perusahaan, pada instansi. Yang kedua business owner. Business owner itu mengelola bisnis sendiri, tapi dia punya sistem. Kita punya bisnis dan punya sistem, punya tim, punya SOP. Ya. Bisa jadi sudah dalam bentuk corporate perusahaan, atau intinya punya tim lah, tidak melakukan semuanya sendirian. Jadi kalau masih melakukan semuanya sendiri namanya self-employed. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Ya jualan bakso dari sejak kita kecil sampai sekarang jualan bakso itu namanya self-employed. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Kalau dia sakit ya nggak dapat penghasilan. Nah berarti kalau saya misalnya aktivitas sehari-hari mengajar gitu ya, kemudian saya harus bekerja dengan cara self-employed, kayaknya nggak mungkin ya. Antum semua para dai yang sudah punya kesibukan untuk berdakwah di umat yang luar biasa banyaknya, kemudian Pak bisnis dong, apa jualan cilok misalnya gitu ya. Ya kapan itu kan waktunya untuk jualan cilok, ini untuk nyiapin materi macam-macam udah nggak sempat, maka ya mungkin jangan ambil yang ini, jangan ambil yang self-employed ya, kecuali masih ada waktu ya, atau bisa dilakukan dengan digital, dengan online nggak masalah ya self-employed. Tapi waktu awal saya merintis saya juga melakukan ini sih, mulanya dari ini 2015 saat saya mulai jualan sembari bekerja juga ya, saya lakukan pulang kerja sekitar jam 7 malam, jam 8 malam sampai rumah, saya mulai packing, saya mulai nulis orderan sama istri gitu ya. Jadi packing kadang sampai jam 12 malam Pak gitu ya. Ada sesuatu yang harus saya bayar untuk sebuah bisnis yang saya bangun saat itu. Jam 12 malam, kadang sampai setengah 1 ya, tergantung orderan yang masuk gitu ya. Nah, pagi harinya saya berangkat jam setengah 6 untuk ke kantor, mampir ke stasiun Citayam kalau di sini ya. Saya naruh motor di stasiun Citayam, sembari 1 karung paketan itu saya taruh di atas motor. Saya bilang ke tukang parkirnya, Pak atau Bu, saya nitip ya 1 karung ini, nanti sore saya ambil. Sorenya pulang kerja sampai di Citayam, saya mampir ke JNE, ke jasa kirim. Begitulah yang saya lakukan beberapa bulan. Kayaknya hidupnya ini banget ya, capek banget. Jadi pulang kerja sampai stasiun Citayam, mampir ke jasa kirim JNE. Sama JNE 1 karung itu kurang lebih mungkin setengah jam sampai 1 jam, nyampe rumah jam 8, jam 9 malam. Istirahat sebentar, lanjut packing lagi, terus seperti itu Pak. Sabtu Minggu ya ngurusin yayasan seperti itu. Ya luar biasa memang saat itu lelahnya, terus sampai saya taubat gitu ya, saya cari saya belajar bisnis, mau nggak mau saya harus punya tim. Ketika saya mau punya tim, saya diajarkan ya coba delegasikan mana yang bisa diserahkan ke orang lain. Mungkin balesin chat customer, mungkin packing, mungkin kirim orderan. Akhirnya saya mulai rekrut anak-anak muda di sekitar saya untuk jadi karyawan saya.
Nah, dari mulai 1, 2, 3 sampai sekarang 3 karyawan untuk mengelola bisnis saya. Bisnisnya apa sih Pak gitu kan? Ala-ala itu ya ini iklan sedikit gitu ya. Nah, fashion, kemudian ada herbal, ada buku. Sekarang kita juga kerjasama dengan supplier untuk memasarkan. Jadi kita punya sekitar 800 reseller seluruh Indonesia untuk memasarkan produk-produk yang ada di Ala-ala Store. Nah, itu prosesnya. Awalan ya saya self-employed, ngerjain semua sendirian. Sama ketika membangun Sahabat Quran di tahun 2012, dari mulai bikin konsep formulir, ya, brosur, nyari guru, didik gurunya, nyari muridnya, nyiapin tempat, spidol, bayar gurunya, semuanya saya semua. Bahkan bikin websitenya, bikin emailnya, bikin konten, saya semua lakukan di 2012 awal. Kenapa? Ya nyari orang yang mau lakukan ini tanpa dibayar agak susah saat itu. Semuanya akan mengalami fase-fase ini ketika baru merintis. Capek banget Pak, ya pusing banget gitu ya. Alhamdulillah ada satu orang yang mau dibayar 1,5 juta waktu itu per bulan, akhirnya kita hire. Untuk apa? Ngurusin administrasi sehari-hari. Agak ringan tugas saya. Tugas saya adalah mendidik guru akhirnya. Rekrut guru, ngajarin guru, mulai bangun sistem, bangun roadmap dan seterusnya. Nah, sampai sekarang alhamdulillah sudah ada tim, manajer sudah ada, masing-masing divisi sudah ada, tim guru sudah ada. Saya tinggal apa ya? Tinggal berdoa aja gitu ya. Tinggal berdoa, tinggal mengembangkan ya, inovasi terus ya. Karena dalam bisnis, dalam mengelola sebuah lembaga itu harus ada inovasi. Kalau nggak ada inovasi biasanya akan terhenti. Dia akan mati di telan zaman. Yang lain sudah mulai main di YouTube ya, misalnya kayak Fordai kan sudah channel YouTube-nya sudah luar biasa. Kalau kita, yayasan kita misalnya atau lembaga antum semuanya ada yang masih belum siap untuk bermain media sosial, agak ketinggalan. Rekrut aja anak-anak muda yang bisa main TikTok, main YouTube, main media sosial untuk mereka mengisi itu. Jangan kita ya mungkin kalau disuruh TikTok kan kayaknya udah nggak mungkin ya Pak ya. Ya. Padahal target dakwah kita ada di usia milenial yang mereka pun main TikTok. Mau nggak mau saya rekrut tuh anak-anak muda. Saya baru rekrut anak-anak desain grafis Pak. Ya, lulusan SMA desain, dia jago desain, bikin konten dia jago, saya rekrut. Akhirnya dia ngurusin Instagram, ngurusin TikTok, ngurusin YouTube. Ya mau nggak mau kita harus melek gitu ya. Ya, ini semua bermula dari awal melakukan sendirian ya, kemudian proses sampai punya tim. Ya, kalau sudah punya tim, enak kita bisa mendelegasikan. Kita sebagai pemilik bisnis, sebagai owner bisnisnya, fokus mengembangkan sistem dan inovasi. Apalagi sih yang mau dikembangkan, produknya kah, kemudian pemasarannya kah, timnya kah, di-upgrade. Yang keempat, kuadran yang keempat adalah investor. Kalau kita punya duit banyak, silakan investasi di tempat-tempat yang bisa dipercaya dan investasi tempat-tempat yang halal, ya, tidak hanya dipercaya tapi juga halal. Beberapa investasi misalnya atau kalau yang gampang ya di sekitar kita ada UKM yang mungkin membutuhkan bantuan, investasi di situ, tapi dipastikan dia bisa berkembang. Dampingi ya. Beberapa UKM yang saya kelola, yang kita bantu kelola juga saya lakukan seperti itu. Kita punya dana lebih misalnya dari yayasan, kita investasikan ke mereka, kita bantu mereka 5 juta, 10 juta kita bantu mereka, nanti mereka tinggal bagi hasil setiap bulan ke yayasan. Sudah ada 2 UKM yang kita bantu seperti itu, ada yang 100.000, 300.000 tergantung dari penjualan mereka. Jadi ini pola-pola yang kita lakukan ya. Termasuk kita pun sama, ketika kita sudah sibuk mengelola banyak hal ya, mengelola yayasan, lembaga sosial, maka kita bisa tetap mendapatkan kemandirian ekonomi finansial yang bertambah dengan cara investasi. Cari orang-orang yang memang membutuhkan ya. Salah satu usaha saya nanti di slide berikutnya adalah Cilok ya. Berikutnya ini mindset ya, mindset dalam berbisnis, saudara sekalian. Masalah orang lain adalah peluang usaha buat kita. Jadi ini perlu ditanamkan dalam otak atau mindset atau akal kita sebagai seorang pengusaha. Kalau antum ingin terjun jadi seorang pengusaha, mindset ini harus ditanam. Keluhan orang itu bukan sebuah keluhan, bagi kita adalah sebuah duit, sebuah peluang usaha. Kan? Pak, berarti senang dong kalau ada orang keluh? Ya senang, karena itu peluang usaha buat saya gitu. Ya, jadi saya selalu, sahabat Quran, selalu kita ajarin tim saya untuk tangkap setiap keluhan itu menjadi sebuah uang. Contoh gini, ini baru kita rintis di slide berikutnya. Slide berikutnya, nah ini akselerasi juara adalah bimbingan belajar yang kita bikin di Sahabat Quran. Untuk apa? Ketika saya tanya pada orang warga sekitar, kira-kira selama pandemi gimana ngajarin matematika ke anak-anak? Susah Pak, matematika, ngajarin apalagi online itu kan. Akhirnya kalau saya buat lembaga bimbingan belajar matematika, pada mau nggak? Oh, pada mau, itu peluangnya. Jadi tadinya mereka ngeluh, saya tangkap keluhan itu,
saya carikan guru-guru matematika yang mereka juga jobless, butuh pekerjaan, butuh masukan, yang mereka mungkin diberhentikan dari lembaga bimbingan belajar yang selama ini mereka mengajar. Saya tarik, mau nggak ngajar di tempat saya? Muridnya ada Pak? Ada, nanti carikan gitu kan. Kita baru launching beberapa hari sudah 42 anak daftar Pak. Kita baru launching 42 anak daftar, itu usia SD, SMP, SMA. Jadi fully Sahabat Quran gedung 3 lantai kami di Sawangan itu setiap hari Ahad sore nanti itu full dengan anak-anak bimbel matematika. Ada yang nanya, Pak ini sebenarnya Sahabat Quran itu bergerak dalam bidang apa gitu ya? Ada Al-Quran, ada matematika, ada bisnis. Intinya adalah kita ingin mengimplementasikan nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi tidak hanya belajar tahsin Al-Quran, ngafalin Quran, tapi teman-teman, para murid, peserta itu bisa melihat bahwa dari Al-Quran itu ternyata kita bisa dapat berkahnya. Ya, berkahnya banyak sekali. Ya, bisnisnya dapat, kemudian peluang usahanya dapat, dan macam-macamnya dapat. Kan? Akhirnya kita setiap hari sore kita bikin bimbingan akselerasi juara. Nah, karena ada masalah di masyarakat. Ya, kita pun bisa. Ketika kita melihat masalah, misal gini. Saat pandemi kan banyak orang susah nyari makanan, dalam artian makanan keluar itu ya. Sekarang udah mulai reda sih gitu ya. Saat susah mencari makanan, akhirnya kita bikin yang frozen food. Kita hadirkan penjualan menggunakan online, GrabFood, GoFood ya. Ini salah satu yang sedang saya rintis. Saya bangun tim lagi, saya ngajak anak-anak yang mereka butuh kerjaan. Anak-anak SMA yang lulus SMA, mereka butuh, Pak saya butuh kerjaan. Ya udah, mau nggak kerja sama saya ajarin dulu. Kerjanya apa Pak? Kerjanya adalah buatin akun GrabFood, GoFood masyarakat. Jadi banyak UKM yang kesulitan mau bikin akun GrabFood, GoFood, ShopeeFood Pak. Itu kan hal yang simpel mungkin buat kita itu, ya tinggal buka websitenya, masukin data selesai. Itu buat kita, buat yang kita yang paham. Buat UKM yang emak-emak, ibu-ibu yang mohon maaf misalnya gaptek gitu ya, akses website gimana nggak tahu caranya, itu adalah sebuah masalah. Maka anak-anak yang saya hire, saya didik ini, saya ajarin semuanya. Mereka saya terjunkan ke masyarakat. Sekarang kita lagi minta mereka untuk terjun ke lapangan. Ya kalau ada yang tinggal di Depok mungkin tahu ya, dapat broadcastan dari kami, layanan jasa UKM gratis, cukup bayar 100.000 setiap kali kunjungan. Itu buat siapa? Buat anak itu, biar anak itu dapat duit setiap hari. Saya nggak ngambil duitnya. Lalu saya dapat apa? Saya dapat database mereka, UKM-UKM itu yang nantinya akan saya follow up untuk donasi ke Sahabat Quran. Jadi ketika UKM itu sudah kita bantu dengan bisnisnya maju dan sebagainya, tinggal kita tanyain, Bu mau donasi ke Sahabat Quran nggak? Kita sudah bantuin gitu kan. Dan rata-rata mereka bantu. Itulah sebagian besar donasi yang kita dapatkan. Kita nggak minta, tapi kita beri dulu. Ini saya kasih gratis. Pelatihan-pelatihan kita gratiskan semua. Ketika mereka sudah merasakan dengan bertumbuh bisnisnya, mereka berinfak sukarela. Bahkan ada sampai UKM yang dia tuh menggerakkan teman-temannya untuk ngumpulin dana. Waktu itu kita lagi bangun gedung sampai hampir 50 juta rupiah. Pak ini kita dari teman-teman kita ngumpulin semuanya untuk wakaf Sahabat Quran. Jadi saking semangatnya mereka ya, jadi kita give, berikan dulu. Tapi awalnya adalah kita merintis bisnis itu ya, dia ada peluang, kita tangkap, kita jadikan bisnis. Jadi program yang layanan tadi itu akhirnya ada 2 anak yang kita hire untuk mengelola ini. Kita gaji mereka, dan kita pun Sahabat Quran dapat juga. Saya sebagai owner, sebagai perintis usaha juga dapat otomatis. Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuma mentraining anak-anak ini. Setiap pekan sekali saya training 2 jam 3 jam, ini kayak gini, ngolah media sosial, ngolah ini, saya training semua. Saya juga belajar juga setiap pekannya sama. Jadi kita transfer, mereka akhirnya semakin pintar, ketemu dengan masalah di lapangan dengan UKM, mereka bisa menyelesaikan. Nah dari situlah duit mengalir deras ya. Bulan ini kita dapat sekitar, masih kecil sih, 900.000 dari orang-orang yang bikin GrabFood, GoFood ya. Terus tadi pagi kita mau deal ke UKM yang udah kegedean untuk mengelola Instagram. Jadi akun Instagram itu kadang mungkin ada lembaga sosial yang nggak mampu mengelolanya gitu ya, karena mau hire orang mahal. Nah, boleh Pak nanti hire kami gitu ya. Kami kalau kelola jasa Instagramnya, akun Instagramnya dengan konten-kontennya, dengan video reelsnya gitu ya, termasuk hashtag, riset dan sebagainya, dengan 800.000 rupiah per bulan. Aja dimasukkan yayasan, masukkan saya pribadi juga, masukkan buat karyawan saya juga. Kita bagi 3 keuntungannya. Yayasan nggak apa-apain, cuman saya setiap kali bikin usaha selalu saya bagikan untuk yayasan, Sahabat Quran. Jadi cepat ambil peluang, fokus pada solusi. Ini mindset bagi seorang pengusaha. Jangan cuma oh ya sudah itu masalahmu gitu kan.
Atau ya coba deh usaha gini-gini ya. Tapi kita carikan solusi, kitalah yang berikan solusi. Ya, kita berusaha menghadirkan solusi ya. Nah, nanti itu akan terlatih lama-lama. Setiap kali ada keluhan itu menjadi peluang. Berikutnya di slide berikutnya ini salah satu bisnis yang saya rintis saat pandemi juga, kita jualan cilok, Pak. Jualan cilok ini kita nggak buat, tapi kita kerjasama dengan UKM yang sudah besar, yang produksi cilok ada di daerah Tapos. Ya, Tapos, mungkin ada orang Tapos di sini ya. Nah, ini kita kerjasama, kita bikin 10 booth. 10 booth cilok, itu pun boothnya nggak saya beli. Saya cari teman-teman yang mau investasi, beli 1 booth 1 juta rupiah, nanti saya kasih bagi hasil, setiap 1 pack cilok dapat 5.000 rupiah. Jadi 1 juta rupiah kita belikan booth, boothnya saya salurkan ke orang-orang yang butuh kerjaan. Jadi gini, bayangannya gini ya, saya hanya jualan cilok mentah. Untuk bisa jualan cilok matang, saya butuh booth. Untuk bisa jagain booth, saya butuh orang. Nah, booth ini saya carikan investornya. Investor ngasih uang ke saya 1 juta untuk belikan booth. Boothnya saya carikan penjaganya. Saya cari orang-orang yang butuhkan pekerjaan karena kondisi ekonomi. Ini saya pinjemin booth lengkap dengan dandangnya, tempat saus, kecap, sampai kompornya, sampai gasnya saya pinjemin semuanya. Ibaratnya kamu tinggal duduk jagain doang, sama beli ciloknya mentah ke saya aja. Nah, saya dapat untung dari cilok mentahnya, keuntungan cilok mentahnya saya bagi 2 sama investor. Jadi ini bisa menyelesaikan masalah si warga sekitar yang membutuhkan pekerjaan, investor yang ingin mendapat pemasukan tambahan, dan saya pribadi dapat pemasukan dari jualan cilok mentahnya. Nah, ini pola bisnis yang saya buka dengan cilok ini. Alhamdulillah sudah punya 10 booth dan 1 gerobak. 1 gerobak ini awalnya ada anak yang di PHK, ya, sekitar 4 bulan lalu di PHK dari tempat dia bekerja. Dia cerita ke saya, orang tuanya murid saya, terus Pak, anak saya PHK, itu ada kerjaan nggak? Ada, mau nggak jualan cilok keliling gitu kan? Bagi saya setiap masalah itu ada solusinya. Tinggal nanti minta sama Allah gitu. Meskipun saya saat itu belum ada solusi sebenarnya gitu ya. Jadi ketika ada kerjaan, kalau ada, padahal saya belum tahu kerjaan apa nih yang saya bisa kasih ke anak ini kan. Nah, terus akhirnya ya udah, saya mau nggak jualan cilok keliling? Oh mau, ya udah, alhamdulillah. Terus saya bingung, ini gerobak dari mana duitnya? 2,5 juta bikin gerobak. Saya cerita, saya bikin konten copywriting. Ini salah satu materi dalam mencari dana ya, saja sekalian, adalah kemampuan kita dalam membuat tulisan. Tulisan itu harus menggunakan copywriting. Mungkin Hidayat sudah biasa gitu ya di Fordai menggunakan teknik copywriting. Jadi saya cerita bahwa ada seorang anak di PHK butuhkan pekerjaan dan saya ingin membantu dia dengan jualan cilok, tapi sayangnya saya tidak punya dana untuk membelikan gerobak. Ada orang transfer seketika saat itu 3 juta rupiah, Pak. Sisanya itu ya saya kembalikan gitu ya. Saya belikan gerobak dan peralatannya sekitar 2,6, 2,7. Akhirnya langsung bisa jualan. Jadi saya juga dapat duit, anak ini juga dapat pekerjaan, si investor juga dapat duit ini. Jadi jualan ini sebenarnya aktivitas menolong orang yang dibayar. Jadi ketika ada masalah-masalah sekitar kita, kita berikan solusinya, kita sedang jualan, dan sekaligus kita memberikan pertolongan kepada mereka. Ini sebuah aksi sosial yang luar biasa. Implikasinya tidak hanya pada masalahnya selesai, tapi kita pun dapat penambahan finansial, ekonomi kita bertambah. Nah, kalau ini terus-menerus kita ciptakan, cari lagi peluangnya, maka akan semakin banyak rezeki yang bisa kita raih ya dalam hal jumlahnya. Ya. Baik, yang slide berikutnya, ya ini pola yang disampaikan oleh Kang Dewa Eka Prayoga yang mungkin sudah familiar buat kita. Kuncinya adalah jamaah sekalian adalah kita punya konsep yang kudu membumi. Jadi mau nggak mau kita nggak usah berangan-angan lah punya saham di Indofood dan sebagainya. Pokoknya ketika kita memulai bisnis sesuatu itu yang mungkin yang bisa kita lakukan saat inilah. Nggak usah, Pak, tapi kan saya nggak punya modal ratusan juta, nggak usah mikir ke sana gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan usaha itu. Pak, saya nggak punya uang, saya cuma bisa ya ada motor doang. Ya udah, motor bagaimana caranya? Ya mungkin ada tuh di tempat saya itu kerjaannya dia dia kerjaannya dia itu kurir galon. Sampai dia tulis di WA-nya itu kurir galon. Saya, Pak, ini kerjanya apa sih, Pak? Ya, saya itu kerjasama dengan para tukang-tukang galon, Aqua, Uvia, macam-macam, termasuk gas. Kalau ada yang mau pesen, saya nganterin. Bapak dapat apa dong? Saya ngambil 2.000 setiap galon atau gas yang saya antar. Oh, enak banget dong. Iya, saya nggak nyetok. Pokoknya kalau ada yang mau ngirim, saya siap nganterin. Saya dapat 2.000 dari keuntungan itu.
Nah sehari berapa Pak? 100 dapat lah tadi. Jadi 100 galon kata dia sehari bisa selesai. Enak juga dong. Itu kenapa Bapak milih kerjaan itu, saya tanya kan. Ya saya di PHK sebenarnya. Oh gitu. Tapi ya itulah, ada peluang ketika kita dalam kondisi terdesak gitu ya. Nah orang ini bikin WA-nya namanya kurir galon gitu. Ini real ya. Jadi bikin aktivitas usaha yang membumi, yang mungkin kita bisa ambil gitu ya. Nggak usah ribet-ribet bikin usaha yang malah kita justru kesulitan. Yang kedua harus ekstrim. Apa maksudnya? Ya serius. Serius. Ya. Jangan cuman ya pas lagi butuh kita semangat, setelah itu nggak lagi gitu ya. Atau pas kita ada motivasi seperti ini kita semangat bisnis, setelah itu turun lagi semangatnya. Serius. Karena kita punya proyek jangka panjang yang cukup banyak dan cukup besar, butuh biaya yang cukup banyak, cukup besar juga. Kita nggak bisa mengandalkan misalnya dalam kondisi ekonomi kita yang saat ini. Tapi kan sederhana aja. Gimana mau sederhana gitu kan? Kita punya proyek yang sangat banyak dan sangat besar. Yang ketiga, gesit. Ya bahasa anak-anak sekarang agile, cepat. Gitu. Makanya ada peluang ambil cepat. Nggak usah nunggu-nunggu, nggak usah mikir-mikir, ambil peluang cepat ya. Kemudian harus berani. Ya, harus berani. Jadi nggak usah banyak pertimbangan lah dalam bisnis itu. Pertimbangan-pertimbangan yang normal-normal aja. Jadi nggak usah pertimbangan yang terlalu berat, ribet gitu ya. Kemudian super cepat, bahkan ekspres, ya. Harus sangat cepat. Peluang-peluang saya dulu Ustadz Farid Teman itu tahun berapa ya? 2013-14. Waktu itu beliau belum punya buku. Terus saya tanya, Ustadz, boleh nggak saya kumpulin tulisan-tulisan antum di Telegram waktu itu ya, saya jadikan buku kumpulan Ramadan. Oh boleh, ini saya nyetak tuh bukunya, saya edarkan ya. Kalau beliau kan sekarang gitu kan, kalau saya udah lama tuh, waktu itu belum punya itu tim untuk nyetak, atau mungkin belum ketemu Ustadz Hidayat dari Ustadz Ainal ya. Kita buatin cetak, tapi saya bagiin ke jamaah di sekitar ya. Saya izin beliau, oh ya boleh, senang sekali beliau, saya buatin, saya kirim beliau. Itu nggak kita edit sama sekali ya, dalam arti memang apa adanya. Akhirnya kita cetak, kita bagikan ke jamaah di sekitar tempat tinggal saya dalam bentuk buku. Mereka tinggal infak aja. Ini kan sesuatu yang biasa, sederhana, tapi karena kita bergerak cepat ya, akhirnya sesuatu menjadi luar biasa. Itu kan cuma kumpulan tulisan ya, tapi bagi sebagian orang sangat praktis membaca dalam bentuk buku saku. Tuh. Kemudian nggak boleh berhenti. Ya kalau sudah mulai bisnis terus, jangan, ini masalah di kita juga gitu ya, mut-mutan kadang. Bisnisnya apa sekarang? Ini Pak, nanti ketemu lagi, sekarang Pak, udah ganti lagi nih Pak, udah ngejual itu lagi Pak, gimana sih ini nggak serius bisnisnya gitu kan. Ya tergantung musim Pak lagi gimana gitu kan, harus serius, harus terus berkesinambungan kontinu. Bisnis yang saya bangun dari tahun 2015 ya sampai sekarang masih jalan seperti itu. Harus kontinu. Pak, tapi kan sepi itu temporer ya. Itu menguji kita sebenarnya. Bener nggak sih kita itu sabar dalam berbisnis itu? Sepi itu bisa jadi karena kita salah ngejualinnya, salah sasarannya, salah tempatnya ya. Nawarinnya ke si A, harusnya ini pasarnya B ya. Jualan apa misalnya jilbab anak-anak, tawarinnya ke orang-orang non muslim ya nggak laku gitu kan. Tawarinnya ke sekolah-sekolah umum nggak laku, tawarinnya ke majelis taklim, ke sekolah Islam itu masuk gitu kan. Nah kadang gitu UKM yang saya temui ya, karena saya juga sering mendampingi UMKM, ketika saya tanya, ibu bikin produk ini mau dijual ke siapa? Ya siapa aja Pak, ibu nggak jelas bilang itu kan, nggak jelas siapa aja, orang mati jual juga nggak mungkin itu kan. Jadi harus jelas targetnya mau kemana ya. Sama ketika kita bikin konten dakwah misalnya, materi dakwah ini targetnya siapa, pasarnya, itu akan lebih cepat tercapainya dibandingkan kita yang penting siapa aja lah Pak, itu akan lama prosesnya misalnya. Kemudian goal oriented ya. Biar caranya yang penting berhasil. Jadi dari target yang sudah kita canangkan, visi yang sudah kita buat, itu kejar terus berhasil. Jadi pokoknya gimana caranya, ini ikhtiar yang totalitas gitu ya, ekstrim banget ya, caranya saya harus berhasil. Misalnya gini, saya ingin bangun pondok tanpa mencari dana proposal, gimana caranya, pokoknya harus berhasil. Terus dia cari ide lagi seperti itu ya. Dan slide yang terakhir nanti saya persilakan kalau ada yang mau diskusi atau bertanya. Dan bisnis yang baik itu adalah bisnis yang dijalankan bukan dipikirkan ya.
Jadi Pak saya bikin bisnis ya masih mikir sih ya itu nggak akan bisnis gitu ya. Tapi setelah ini asal tidak sekalian sudah punya rencana, oh habis ini saya mau merintis bisnis apa dan sebagainya, langsung mulai ya. Kalau perlu mentor cari mentor. Biar apa? Biar nanti jalannya gampang, nggak sampai tertatih gitu ya berat. Kesalahan sini, kesalahan situ, kesandung dan sebagainya. Cari mentornya biar bisnisnya terarah dan jalan dengan sustain yang baik, bertumbuh, ya berkembang, bahkan bisa punya manfaat yang luar biasa dan otomatis penambahan finansial kita. Ini yang kita capai, yang kita inginkan bersama. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya, setengah jam cukup kali ya. 1 jam ya ternyata. Ya, terima kasih. Ya, jazakallah atas paparannya. Ya, sangat insightful sekali, sangat memberikan pencerahan buat kita semua di sini. Bisa menjadi ada satu pemikiran baru gitu. Jadi ternyata mungkin selama ini kita misalnya membangun sebuah yayasan yang ya itu tanpa didasari dengan kemampuan finansial dari pribadi sendiri, hanya mengandalkan bantuan-bantuan. Ya tidak jarang kita lihat juga banyak yayasan-yayasan ya yang seperti itu yang akhirnya ya mati di tengah jalan gitu kan, karena tidak mampu membiayai dirinya sendiri gitu tadi. Ya tadi juga salah satu titik temunya bahwa sebetulnya saat ini seperti anak sekarang ya, sekarang ini zamannya kolaborasi. Kalau katanya Pak Anies Baswedan juga di Jakarta adalah kota kolaborasi. Ya kolaborasi itu artinya bahwa ya kita emang nggak bisa melakukan semuanya sendiri gitu ya. Jadi tapi ya itu fungsinya itu ya kita harus bisa menghubungkan titik-titik tadi gitu. Jadi bisa mempertemukan antara yang butuh kerjaan dengan yang punya uang gitu kan. Itu menjadi satu sebuah kolaborasi ya yang apabila kita serius mengerjakannya bisa menjadi besar. Ya mungkin untuk sesi selanjutnya langsung. Ya, ini nggak harus bertanya ya, ini kita bebas sharing karena emang kalau bisnis itu lebih baik banyak pengalaman ya. Mungkin untuk yang pertama Pak ini dulu ya, Bapak atau Sri ya. Nah, cukup sekali saya bertanya penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Ustaz Khair Soleh, Anda lihat sahabat Quran kayaknya 2 tahun yang lalu sebelum pandemi antum sempat ngajak ngopi aneh di Jalan Sawangan, daerah kecamatan situ. Yayasan aneh di Sawangan Village, di Sawangan Permai. Makanya kalau buka ininya maskernya bisa pernah ngopi bareng. Tapi belum terjadi kolaborasi Ustaz, karena terputus. Ternyata di handphone Anda nomor antum udah gak ada. Insyaallah ini Ana menyatakan siap sinergi sama antum biar tidak terputus gitu. Ini karena berbicara di kota. Nah, aneh qadarullah istri wafat beberapa setelah ketemu antum sehingga banyak kontak bilang. Nah, setelah lulus ke polisian aneh hijrah ke kampung. Nah, ini pun yang ana sedang diskusikan matang dengan ketua panitia kita. Jadi di kampung sana saat ini kampung pedalaman daerah Bukit Menoreh namanya, ini daerah pengungsian Pangeran Diponegoro zaman dulu kono. Anak akan tantang tantang untuk usaha dan tantang. Di sana ada sekitar 7 kios. Anak kerjasama dengan alumni STAN juga, senior lah alumni STAN-nya mungkin di atas angkatan dengan Ustaz Bahtiar Nasir, bahkan Ustaz Bahtiar Nasir dikasih lahan 2 hektar di Parung. Ane kerjasama sama alumni Gontor untuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Takfisnya juga ada, usahanya yang belum. Nah, ketemu antum nih dari sekian tahun. Nah, Ane harap dari kolaborasi yang tadi ada bahasa Bang Anies Baswedan gitu ya, sinergi. Ane harap nanti setelah ini buat MOU Ustaz. Nah, insyaallah Ane akan bukan Ane yang ajukan ya. Ada alumni STAN yang para pengusaha dan orang-orang dinas di Pusdiklat sudah nyodorin berapa kebutuhan antum gitu Ustaz. Nah, mungkin menjadi pertanyaan buat kita semua, apalagi aneh di pedalaman nih Ustaz, kan harusnya mengaktifkan toko online tadi. Nah, mikir pengirimannya jauh, karena dari Bukit Menoreh sampai ke kota Jogjanya ya minimal ke Sleman lah ya, belum Jogja atau Purwokerto paling enggak 2 jam
atau 1,5 jam. Tapi ini tantangannya ke depan. Bukit Menoreh ini 300 hektar sudah diincar oleh jadi kerjasama sama Dinas Perhutani, investor, menjadi perhatian keajaiban dunia karena ada bukit yang Merapi Merbabu sana kelihatan, Sindoro Subing sana kelihatan, Borobudur situ kelihatan. Nah ini saya pas habis qiyamul lail sholat di Menoreh itu, masya Allah anak-anak muda semua. Begitu saya pesen kopi, terus roti sampai mie ayam seporsi 20.000 gitu ya. Nah ini tantangan di pedalaman, tentunya di kampung saya yakin insya Allah cukup dengan MOU antum beres lah insya Allah. Nah pertanyaannya buat kita ini, dengan pengalaman antum sekian tahun yang lalu Anda ketemu cara personality kita yang sudah mengelola lembaga atau yayasan ini menanamkan loyalitas, keseimbangan antara kebutuhan jasmani yaitu dengan mani tadi dengan roh. Ini kan mesti diseimbangkan agar tidak kemana-mana. Kalau bahasa tadi buruan, ada ilmu, ada binatang buruan, sehingga tetap ilmu memburunya sudah punya, ternyata nggak dapat binatang buruannya kan problem, tapi sudah dapat nggak diikat, lepas juga, sehingga loyalitas tim juga akan ini. Nah inilah yang mungkin dari pengalaman Ustaz sekian lama kolaborasi bisnis dengan yayasan menjadi titik pencerahan buat teman-teman agar kita seorang walaupun dai gitu ya, tapi tadi pengusaha sebagaimana para sahabat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingat kita makan di soto ya Pak ya, tempat soto ya, Bandara SUD Depok ya. Ini guru saya gitu ya, jadi kalau saya jawab saya nggak enak gitu ya, karena beliau yang mengajarkan saya bahwa ada pesantren tanpa bangunan ya, kalau salah ya, PTB gitu kan, Pesantren Tanpa Bangunan, karena di Sawangan apa ya maksudnya, Sawangan Village ya. Baik. Ya insya Allah nanti kita diskusi ya, intinya saya tidak bisa memberikan solusi langsung karena kan keterbatasan waktu dan tenaga, tapi nanti bisa kita bantu dalam arti ide-idenya ya, ide-idenya bisa insya Allah. Sebagaimana waktu kita membangun di Baligi itu mungkin kondisinya mirip-mirip lah, ada yang dari Sumatera Utara, Baligi mungkin Medan ya. Di Baligi itu minoritas kita Pak, minoritas muslim, minoritas. Saya waktu ke sana itu kanan kiri anjing, kanan kiri gereja, lurahnya Kristen ya, tetangganya Kristen. Muslim pun setelah sholat judi Pak. Jadi dakwah yang kita lakukan di sana nggak bisa langsung tahsin tahfiz Al-Quran, nggak bisa. Apa yang kita lakukan pertama kali di sana, kita bagi-bagi sendal. Jadi kalau kita tulis dalam sebuah cerita itu unik memang. Kita awal ke sana bagi-bagi sendal gratis buat warga. Untuk apa sendal ini? Sendal ini buat wudhu. Jadi sendal dari tempat wudhu ke masjid itu buat mereka. Setelah sendal mulai bagi-bagi sembako. Kita nggak langsung dakwah Al-Quran di sana, bagi-bagi sembako. Setelah sembako selesai, kita mulai memikirkan kita kasih Iqra, buku Iqra. Kita kasih buku Iqra, kemudian kita kasih Al-Quran, baru kita mulai masuk, ayo ngajak ngaji. Ngajak ngajinya pun ya banyakkan ngobrol, diskusi gitu ya, dibandingkan langsung standar kurikulum sahabat Quran. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi di sana. Saat kita launching di tahun 2019 bulan September, ya, sekitar 2 tahun yang lalu ya, itu kita bisa mengumpulkan sekitar 200 muslim di beberapa kabupaten di sana Pak. Dan itu Masya Allah nangis. Beberapa warga muslim dari misalnya daerah ada Humban Halungan gitu ya, yang itu sekitar 2-3 jam dari Baligi, datang ke sana, ketemu saya nangis. Saya kaget, kenapa nangis? Ini baru kali ini ada ustadz dari Jakarta datang. Ustadz dari Jakarta siapa gitu ya? Saya bukan ustadz. Jadi mereka saking sedihnya, baru kali ini ada di Baligi minoritas muslim, 200 muslim kumpul dalam satu waktu. Bahkan tokoh masyarakat, tokoh ulama, pejabat muslim sana sampai terheran, ini siapa sahabat Quran? Bisa mengumpulkan warga muslim sebanyak ini, bikin acara sebesar ini, bahkan tokoh-tokoh ulama kumpul semuanya. Kami sendiri orang sana nggak bisa. Sampai-sampai setelah saya selesai launching pulang ke Depok lagi, salah satu tokoh sana datang Pak ke rumah saya. Ustadz, saya sudah di jalan. Maksudnya di jalan mana Pak? Di jalan menuju antum sahabat. Lah di Depok. Iya. Saya kaget, ini ternyata dari Sawah sana. Penasaran apa rahasia sahabat Quran bisa membangun di Baligi yang minoritas. Lalu dia datang malam-malam ketemu saya. Beliau sudah wafat belum lama di pandemi ini.
Sampai antum jelasin ke saya, apa rahasia sahabat Quran kok bisa ngumpulin para ulama sebaliki yang selama ini kami nggak bisa, gitunya. Terus saya sampaikan, kami dari dulu niat berdakwah Al-Quran, tidak ada yang lain. Itu pokoknya. Jadi nggak ada niatan kami cari uang, nggak ada niatan kami cari apa, pokoknya dakwah Al-Qurannya niat. Niat ikhlas inilah yang membuat kami bergerak tanpa batas, semangatnya luar biasa. Bahkan kami kalau ngajar itu harus nginep di hotel. Karena dari lokasi kami tinggal di Baliki menuju ke tempat belajar ngajar itu sekitar 2 jam 3 jam. Untuk bisa pulang lagi kami harus bermalam di sana, paginya nanti ngajar lagi baru balik ke rumah kontrakan. Itu perjuangan yang luar biasa. Sekarang tim kami yang merintis di Baliki pindah ke Aceh. Insya Allah nanti mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk merintis di Aceh juga. Ya. Jadi prinsip kami dimanapun kami berada, kami akan buka sahabat Quran. Itu hanya sebuah wajah sahabat Quran, sebuah cover. Tapi intinya ada dakwah Al-Qurannya. Mau pakai hiasan apa aja nggak masalah. Ya. Tapi intinya adalah dakwah Al-Qurannya. Nah, alhamdulillah di Baliki 2 gedung 2 lantai sudah terbangun, Pak. Nah, apa yang kita lakukan di sana? Bisnisnya adalah kita bikin program namanya sedekah nasi box setiap Jumat. Jadi ini bentuk bisnis yang kami kelola selalu adalah bagaimana caranya membuat sebuah gerakan sosial itu menjadi sebuah bisnis yang dikelola oleh entitas kita juga tadi dalam independen. Gini maksudnya, sedekah Jumat nasi box itu biasanya kan kita ya kelola sendiri semuanya gitu kan. Nah kalau ini enggak, kita kelola sama tim yang kita buat. Tim ini kita buat untuk apa? Untuk masak, untuk bikin nasi dan sebagainya. Kita beli, yayasan beli ke tim ini. Keuntungan tim ini disedekahkan ke sahabat Quran. Jadi kita berikan nilai porsi nasi itu 15.000. Sebenarnya kita beli 10.000. Ya, 5.000-nya kan keuntungan si penjual ini kan. Tapi oleh penjual karena kita sudah kontrak ya nanti dia share ke sahabat Quran lagi. Jadi itu keuntungan sahabat Quran. Jadi nasi box tetap kita berikan sesuai dengan harganya kerjasama dengan si penyedia nasi box. Ada juga macam-macam, ada nasi box, ada gerakan bisnis yang lainnya banyak di sana. Ya, cukup banyak. Dan waktu kita bikin launching 200 muslim itu kisahnya luar biasa, sempat saya tulis dan viral gitu ya. Malam-malam jam 10 malam kita sudah selesai mendirikan tenda untuk acara launching sahabat Quran di Baliki. 200 orang. Kita pakai kursi plastik di sana. Uniknya warga sana itu nggak pernah terbayangkan yang namanya acara pengajian akbar seperti itu. Sampai-sampai kita harus ngajarin, kita bikin spanduk. Spanduk itu seperti apa, Bu? Itu nggak terbayang. Sampai harus kita ngajarin spanduk seperti ini, nanti ada tempel-tempelannya itu, terbayang. Terus tendanya mereka biasa pakai tenda kain, tenda terpal gitu ya. Pasang tenda terpal, saya ikut masang sampai jam 10 malam selesai. Ada salah satu muslim di sana yang apa-apaan ini pakainya tenda kayak gini, ganti tendanya, ganti tenda pengantin. Jam 10 malam orang sana itu muslim sana itu kalau sudah semangat itu luar biasa. Jam 10 malam tenda yang sudah kita pasang dari sore suruh copot, minta ganti tenda seng buat pengantin. Akhirnya pagi-pagi udah beres. Nasi yang tadinya kita kan biasa bikin acara kayak gini ya Pak ya, cemilan. Orang Medan tuh nggak mau kalah, jangan cemilan snack lah, nasi box makan berat. Akhirnya dia nyumbang 100 nasi box, itu luar biasa. Sampai-sampai ada ibu-ibu tua gitu, ibu tua berjual kacang di pasar, itu nganterin kacang buat saya, ini buat Ustadz Hairul nih, kacang berapa kilo gitu. Ini jualan saya ingin ketemu tapi nggak sempet, akhirnya saya kasih kacang, sampai segitunya. Ini kita datang ke sebuah pelosok yang minoritas muslim, kita cuma hadirkan Al-Quran saja, itu gerakan di sana luar biasa. Di daerah Agung kan kalau tadi ceritanya kondisinya juga kurang lebih sama, hanya saja muslim di sana banyak gitu ya, beda dengan. Nah itu masih kurang lebih mungkin sama jadi kondisi seperti itu kan. Artinya kita coba lakukan gerakan-gerakan yang memang dibutuhkan dulu sebelum kita masuk pada inti yang kita kejar. Awal kita kejar apa misalnya Al-Quran atau apa, tapi yang mereka butuhkan apa? Makanan, kita kasih makanan dulu gitu ya. Ibaratnya kita penuhilah perut mereka sampai mereka kenyang, baru kita suapin yang lainnya. Itu yang kita lakukan di Baliki, dan alhamdulillah sekarang gedung 2 lantai sudah selesai kita bangun. Itu pun muncul awalnya pakai strategi Pak. Di sana muslim itu dihalang-halangi untuk beli tanah. Jadi kalau mau beli tanah, caranya cari orang non-muslim yang oke dengan kita, yang sepakat dengan kita, yang mendukung kita. Akhirnya kita cari orang non-muslim, pura-pura nanti yang beli adalah dia. Jadi tanah itu milik orang non-muslim, dibeli orang non-muslim juga, padahal nanti diserahkan ke kita. Sampai segitunya strateginya. Karena kalau kita langsung membeli, dihalang-halangi, nggak boleh muslim menguasai. Makanya kami cukup banyak mendapatkan intimidasi kekerasan sih, rong-rongan lah. Agak ngeri-ngeri juga rong-rongan di sana. Makanya kita deketin Polsek, Polres, kita deketin.
Tentara-tentara kita rekrut sebagai apa namanya peserta terbaru kita. Jadi peserta-peserta belajar tafsir itu kita targetnya adalah para tentara. Buat apa? Buat backing kita kalau ada apa-apa, gitu ya. Jadi kita pikir sampai gitunya. Ini kalau kita ada apa-apa, ini nyawanya taruhannya. Maka kita harus cari polisi, cari tentara yang jadi peserta kita. Makanya ada ABRI. Kalau di foto-foto sahabat di sana itu peserta awal itu adalah ABRI. Kita datangin ke lokasi mereka yang asrama mereka yang muslim, mereka belajar tahsin Al-Quran kita. Itu buat backing kita. Ya kalau ada apa-apa, udah ada tentara lah siap bantu kita. Itu strategi dakwah seperti itu. Nah, silakan pola-pola strategi dakwah, strategi lembaga di daerah pelosok bisa dilakukan. Intinya adalah ya kita membangun bagi mereka itu kenyang dulu. Nanti kalau mereka sudah kenyang, mereka loyal kita. Loyal, nyari duit itu kita juga mau mereka. Ya, ngeluarin duit juga mau. Jadi di sana di balik itu sudah surplus masuknya. Kita sudah nggak ngirim-ngirim duit lagi, gitu ya. Awal-awal kita kirim-kirim duit nih buat operasional ya, buat manduin. Sekarang udah mandiri lah, gitu katakan. Ya. Jadi udah 2 tahun ini ya, 2019, ya sekarang udah 2 tahun. Nah itu kurang lebihnya. Nah, alhamdulillah bisa kenalan lagi Pak, bisa ketemu lagi. Ya bersyukur itu ya. Saya kalau nggak pakai kacamata agak buram sebenarnya. Jadi Afan kalau banyak kesalahan atau kurang. Ya, alhamdulillah. Kemudian yang online dulu ya, harus ditegur juga nih. Ya silakan untuk yang di online mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya, bisa ada share atau ya silakan. Muhammad Syafi'i ya, itu yang sudah HSN bisa di-unmute Pak. Benar Ustaz, benar Ustaz. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Perkenalkan saya Muhammad Syafi'i dari Palembang, biasa dipanggil Syafi'i. Izin bertanya juga sekaligus ini mengandung permohonan juga nih kepada Ustadz narasumber, wabil khusus kepada pengurus Fordai. Ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya Ustadz tentang tips masalah yang saya dapati dari apa yang pernah kami pelajari dan juga yang sekarang saya dapati ilmunya di forum ini, bahwasanya memang usaha atau bisnis yang menjanjikan itu yang memang benar-benar sesuai dengan passionnya kita, dengan hobinya kita, dengan passion dan hobinya kita. Nah, bil khusus kepada kami para asatis ini, tidak sedikit kami ini yang memang hobinya menulis Ustadz. Jadi mungkin sudah punya tulisan-tulisan tapi sering tidak terpublis karena mungkin dari sisi marketnya kurang, tidak terjamah ke banyak masyarakat luar. Nah, yang saya pelajari memang salah satu yang bisa mendongkrak market sebuah karya tulis itu ya dari kata pengantarnya yang memberikan catatan-catatan tokoh-tokoh yang mengenalkan karya tulis tersebut. Kebetulan saya ada baru start ini di 2 tahun belakangan ini mulai coba untuk menulis-nulis salah satu buku yang sebentar lagi insya Allah mau saya publis dengan sinergi dengan Rumah Tahfiz yang tempat saya kerja, Kupas Tuntas Tajwid Al-Fatihah. Nah, ini kan kalau misalnya dari para narasumber bisa memberikan memfasilitasi kami, memberikan apresiasi kepada kami penulis-penulis baru ini dengan memberikan kata pengantarnya kan benar-benar bisa membangkitkan semangat kami untuk terus berkarya, dan juga ini juga menjadi market kami kan untuk memperkenalkan karya tulis kami. Jadi kami dalam menulis dari forum Fordai ini bisa memfasilitasi itu. Itu saja Ustadz. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Pak Muhammad Syafi'i. Ya, mungkin maksudnya nanti kita saling bersinergi untuk mengendorse gitu ya. Ya mungkin Pak Herul bisa ditanggapi. Ya ini pertanyaannya ke Fordai sebenarnya lebihnya ya, Fordai ya. Intinya kalau dalam bisnis itu tidak selalu sesuai passion sebenarnya.
tapi lebih tepatnya follow your customer. Jadi bahasanya gini, apa keinginan market itulah yang kita buat ya. Karena seringkali kalau sesuai passion, Pak ini saya bikin nasi goreng enak nih, saya suka gini, tapi ada yang beli nggak ada, yang penting kan saya suka bikin, ya percuma. Ya lain cerita kalau cuma buat koleksi gitu ya, buat koleksi karena hobi nggak masalah, tapi kalau niat kita untuk jual, maka bahasa bisnis adalah follow your customer, ikuti apa kemauan dari customer kita. Kalau customer kita sekarang lebih banyak ingin belajarnya online, ya online, jangan paksain offline pokoknya, customernya online ya ketemu akhirnya kan. Nah itu, jadi lihat dulu pasarnya maunya apa. Hobi menulis oke, bagus gitu ya, kontennya bagus, tinggal bagaimana pasar kita maunya apa sekarang. Nah kita yang coba menyesuaikan kalau dalam bisnis seperti itu ya. Nanti kalau soal passion bahasanya nanti lain cerita, itu hobi, itu bisa dikoleksi dan seterusnya. Nanti soal sinergi kolaborasi mungkin nanti dengan Fordai langsung gitu ya, untuk dioptimasikan atau dipromosikan gitu ya. Saya pernah dengar kayak kata ungkapan gini, buatlah yang bisa kita jual, jangan jual yang bisa kita buat. Ya betul betul. Jadi ya mungkin kita bisa buat tapi kita nggak bisa jual ya apa gitu. Ya untuk selanjutnya ada satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrea dari Setai Bogor. Betul tadi, jadi ini materi hal ini memang faktualnya atau memang benar sesuatu yang mungkin hampir dilupakan ya oleh kaum muslimin terkait masalah ekonomi gitu ya. Jadi kalau ekonomi itu hanya bisa ternyata ya kita tuh harus sangat berdaya, terutama di masa pandemi ini ya. Salah satunya ya yang terdampak itu ya mungkin dari para dai yang tadi memang betul pure di situ. Ketika pandemi ini akhirnya mereka cukup terdampak sangat luar biasa gitu. Jadi yang saya tanyakan ke Ustaz Darul itu, mohon mungkin yang pertama ini bisa memberikan pencerahan ya minimal kalaupun bisnis gitu untuk dai itu yang sekiranya ya anggaplah mungkin mudah dilakukan oleh setiap orang yang di kondisi seperti ini, yang model bagaimana tadi teman masukannya. Yang kedua ini kami ya alhamdulillah diamanahi untuk mengurus masjid, dan kami pun akan mindset bahwa selama ini masjid itu kan istilahnya menerima infak dari warga atau jemaah gitu kan. Nah ke depan kami tuh ingin bahwa kami pun ingin punya manfaat buat masyarakat gitu. Jadi kami pun tidak ingin ingin mandiri gitu kan. Selama ini tergantung pada infak gitu kan, dan beberapa program coba itu ya tergantung infak itu kan ya jemaah tersebut ada demandnya gitu ya. Karena kami pun kemarin itu mengadakan ya ada kegiatan sosial untuk membantu warga atau jemaah yang terdampak COVID. Itu kita menerima sumbangan, tapi ternyata pada kesininya menurun itu pendapatan itu. Nah kami akhirnya mau ingin mendirikan BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Nah kemarin sudah sih kita di sesi dalam usaha kami ada istilahnya rapat dan beberapa usul-usulan. Alhamdulillah sekarang sih kita nyoba karena ada jalur internet yang baru, aja kita mencoba untuk ya men-share internet. Jadi kita ada dibantu oleh muslimin juga, karena kaum muslimin kan biayanya iurannya ternyata ada potongan, hanya dipakai buat masjid, dan masjid diserahkan beli ke jamaah yang kami ini. Itu baru sekarang, dan itu pun baru terpasang ada limit pelanggan. Namun kan kalau itu kan hanya mencoba lah ke depannya. Ini yang saya sampaikan ke Ustaz, untuk masjid kira-kira bisnis yang bagaimana nih yang sekiranya ya tidak perlu lagi ya itu untuk dai juga, kemudian untuk masjid pun yang sekiranya ya tanda kutip yang aman bisa kita jalankan gitu kan, yang juga mudah bisa kita jalankan. Kita berdasarkan usul mungkin di mana gitu. Kami lokasi masjid kami itu ada di perumahan dengan kondisi ya ekonomi masyarakat itu menengah sedikit ke bawah kan. Dan kemarin pun cukup lumayan jemaah kita yang terdampak COVID ini, ada yang jobes, kemudian yang dipotong gajinya, ada yang 50% dan sebagainya itu, dan ada juga sekarang itu. Nah itu mohon pencerahan dari Ustaz bagaimana kira-kira model bisnis yang mana sebenarnya yang cocok untuk masjid di daerah kami itu. Jadi kami ingin
mandiri, jadi kami tidak ingin ya tadi saya bilang kan apa bangun pesantren kita nggak perlu ini proposal gitu kan. Kami itu sama sekarang lagi pengembangan juga masjidnya sekarang kita besar dan belum selesai juga tentunya. Intinya kami itu kami tidak ingin fokus ke pengembangan ke pembangunan, tapi pengen bermanfaat di masyarakat. Dan sekarang itu masjid pengen bisa berdaya bagaimana gitu. Jadi mohon yang contoh konkretnya yang pernah Ustaz alamin yang pernah tahu atau yang pernah Ustaz lakukan model bisnis bagaimana untuk masjid. Tadi satu yang untuk yang dai, yang kedua itu untuk masjid. Berikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini pertanyaan saya selalu mikir gitu ya. Jadi untuk dai, untuk kita yang sehari-hari mengajar, misalnya berdakwah dan pasti kondisi terdampak ya, apalagi saat masjid banyak penutupan ya, sehingga sebagian online atau sebagian mungkin meng-off-kan kegiatan pengajian-kajiannya. Nah, kalau yang relatif cepat bertransformasi itu ada yang langsung membuat channel YouTube, ya channel YouTube. Termasuk saya juga bikin channel YouTube akhirnya gitu ya. Saya bukan berarti ini ya gini, channel YouTube saya bangun memang untuk kedepannya bisa dakwah lebih berkembang, lebih luas gitu ya. Saya ada 2 channel YouTube yang saya bangun dari nol ya, kita bangun sekarang. Dan salah satu juga sahabat Quran juga akhirnya bangun channel YouTube juga yang sekarang udah 5.000 lebih subscriber. Tinggal kita ngejar 4.000 jam tayang untuk monetisasi ya, karena bisa dapat duit akhirnya kan dari YouTube. Itu yang paling gampang ya. Tapi kalau nggak punya keahlian di situ gimana gitu kan pertanyaannya ya. Ada beberapa ustadz yang membuka akhirnya jasa privat ya, privat online. Sahabat Quran juga akhirnya masuk ke area situ ya. Masyarakat yang butuh privat online baca Al-Quran kita layani ya, perorangan karena kan online jadi waktunya bebas kan. Para pengajar juga tinggal di rumah nggak perlu keluar gitu kan. Privat online atau privat atau kelas per kelas berbentuk kelas juga bisa. Intinya dibuat online seperti itu. Itu untuk dai bisa seperti itu. Kalau memang tidak punya atau belum punya kapasitas untuk jualan barang gitu ya. Nah, tapi kalau bisa punya jualan barang atau bisa jualan jasa di luar dari kemampuan yang biasa beliau lakukan ya, mengajar dan sebagainya, itu banyak sebenarnya yang bisa dilakukan ya. Salah satunya yang saya lakukan itu adalah frozen food. Di awal 2020 saat pandemi kita merintis frozen food. Yang dari nol akhirnya punya tiga freezer. Ya, kemudian jualan herbal saat Covid itu juga meningkat ya. Ini beberapa hal yang saya tawarkan juga ke teman-teman yang mengajar dai gitu ya, para ulama, para duat ya, para ustadz yang kena dampak Covid juga. Saya ajak untuk seperti itu. Untuk sama-sama ayo kita bantu dengan pola-pola seperti itu ya. Meskipun pada akhirnya sih mereka belum terbiasa jualan seperti itu ya, karena memang biasanya mengajar, mau nggak mau ya kita arahkannya ya sudah ngajar privat aja, kita carikan muridnya, kita buatin flyernya, kita buatin media digitalnya, sehingga mereka punya kesempatan untuk mengajar di situ. Atau bisa juga dalam bentuk kelas-kelas tematik, Pak. Jadi misalnya ustadz ini punya kapasitas di bidang parenting misalnya atau Sirah Nabawiyah, nah kita buatin kajian Sirah Nabawiyah selama berapa pekan. Nah kemudian semua yang ingin ikuti infak sekian ratus ribu rupiah nanti dilakukan via Zoom atau via Google Meet. Jadi rutin seperti itu. Jadi banyak peluang-peluangnya, tinggal kita menggeser marketnya aja sebenarnya, menggeser pasarnya. Yang tadinya pasarnya offline menjadi online, yang tadinya pasarnya lokal menjadi nasional bahkan dunia. Nah ini kemampuan kita di dunia akun medsos nantinya ya, di media sosial. Mau nggak mau ya para ustadz ini harus didorong untuk bisa aktif di media sosial. Ya entah di konten YouTube-nya, entah di Instagram-nya, entah di misalnya di Facebook-nya dan seterusnya. Ini bisa menghasilkan cuan juga, menghasilkan uang juga gitu ya. Selain dagang, kalau dagang mungkin harus dilatih, tapi kalau ini kan jasa udah biasa, ngajar udah biasa. Ini yang pertama ya. Yang kedua untuk masalah lembaga itu salah satu yang kita bikin adalah kita bikin program namanya warung sembako gratis, Pak. Itu sudah jalan sekitar 2 bulan lebih, warung sembako gratis. Warung sembako gratis itu apa sebenarnya? Kita bikin setiap Jumat itu warga yang terdampak dan sudah terdaftar di kami boleh mengambil sembako terserah gitu. Dalam artian terserah, bebas milih jenisnya gitu ya. Karena benar-benar pikiran saya gini, sebelumnya kita bikin bantuan sembako selama Covid dalam bentuk ya beras, minyak, gula, teh, sama misalnya saus atau kecap atau apalah gitu ya. Nah saya pikir nggak semua orang butuh teh, nggak semua orang butuh gula. Kalau saya buat sembako selalu seperti ini, gula yang mereka nggak minum gula nanti diapain? Dijual gitu kan. Akhirnya saya berpikir gimana caranya saya bantu orang tapi mereka mengambil sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya kita bikin minimarket gratis.
Ada di Sawangan, kita sewa tempat, ya, warung sembako gratis namanya. Nah, warung sembako gratis ini kita berdayakan warga sekitar. Untuk apa? Untuk mensuplai. Jadi sahabat Quran dari dananya, kemudian warga sekitar yang punya usaha, kita beli produknya, Pak. Jadi kalau ibaratnya di masjid punya duit dari infaknya, kemudian masjid ini punya satu space di masjid itu ada warung sembako gratis untuk masyarakat duafa yang terdampak. Boleh ngambil setiap pekan, mau barang apa aja terserah, minimal nominalnya maksimal sekian. Misalnya Pak saya butuhnya telur sama lele, yaudah ambil telur sama lele. Kita ada juga makan lauk pauk ada juga lauk pauk ada juga, kadang yang makanan langsung dimakan juga ada, kadang ada roti, ada garam, macam-macam itu ada. Seperti minimarket, ya. Memang di sana seperti minimarket, jadi datang mereka ambil aja. Setelah itu dihitung, pulang udah gratis. Nah, yang menyuplai adalah warga sekitar yang punya usaha jualan sembako, sehingga uang infak yang dikelola masjid ini bisa berputar. Si A jualan telur nih, kamu nyuplai telur ya sebulan 100 kilo misalnya, yaudah kita kasih uangnya. Berasnya si B, gula si C, jadi banyak UKM di sekitar masjid hanya dapat pemasukan dari program warung sembako gratis itu. Itu yang kita lakukan, jadi berputar. Nah, kalau yang kami lakukan seperti itu, ya sudah jalan sudah 2,5 bulan ini, ya. Dan lumayan, itu sebulan kita bisa membantu 100 orang dengan budget satu orangnya 100.000. Jadi sekitar 10 juta kita bantuin warga sekitar yang terdampak gitu ya. Setiap bulannya mereka boleh ngambil sembako di kami. Ada beras, tergantung mereka maunya apa. Ya, ada gula, ada telur, macam-macam itu. Itu salah satu yang kita lakukan, ya. Sehingga masjid pun kalau melakukan hal yang sama, dia bisa memberikan efek ekonomi untuk warga sekitar, ya. Kalau ingin masjid mendapatkan uang gimana caranya? Ini juga pernah saya tawarkan masjid-masjid sekitar, ya, tapi kadang masjid itu nggak terlalu respon gitu ya, karena mikir nanti siapa yang lolos macam-macam itu kan. Nah, salah satunya bimbel itu sempat saya tawarkan. Bimbel kalau masjid mau mengadakan, tinggal berdayakan anak-anak remaja masjid untuk mengajar. Uang yang dibayarkan oleh siswa, oleh peserta itu dibagi dua aja, buat si pengajar sama buat kas masjid, ya. Pertama, masjid bisa berdaya dalam artian bisa bermanfaat waktu-waktu saat di luar jam sholat. Ini sering saya kritisi, bahkan di masjid saya juga di luar jam sholat masjid itu kosong. Padahal itu dibangun miliaran rupiah. Ya, sayang banget itu. Kenapa nggak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain? Ya kotor macam-macam lah, itu beberapa komen seperti itu. Ini hal yang bagi saya itu sangat, ini masih dibangun miliaran rupiah, tapi hanya dipakai 5 waktu dan itu pun durasinya nggak sampai 5 jam. Sisanya buat apa gitu kan? Orang tidur nggak boleh, orang main nggak boleh, anak belajar nggak boleh semuanya. Ini cuma buat sholat saja. Nah, ini beberapa pola pikir yang salah juga. Nah, coba diadakan mungkin kegiatan-kegiatan bimbel di sore hari atau jam bimbel TPA, itu bagian dari proses bisnis juga buat masjid sebenarnya. Ya, ada bimbel. Kalau saya di Sahabat Quran itu hampir bukan 24 jam sih Pak, tapi setiap hari ada kegiatan. Di hari Sabtu kita bikin acara, biasanya pelatihan UMKM. Sabtu itu kalau UMKM Sedekop ingin belajar gratis, nanti ke Sahabat Quran. Lantai 2 kita sediakan aula free, ada AC-nya, minuman kita sediakan, makanan buat sendiri sih, gratis gitu ya. Wifi kita sediakan semuanya. Hari Ahad itu ada bimbel, hari ini ada bimbel. Tuan. Hari Sabtu malam ada mentoring anak remaja. Jadi kalau Sabtu malam pada maghrib, pada isya sampai dengan jam 10 itu ada 40-an anak remaja masuk ke Sahabat Quran semuanya. Lantai 1, 2, 3 full. Ya. Ahad sore bimbel, 40 anak masuk semuanya full 3 lantai. Di hari-hari biasa full dengan kegiatan belajar mengajar taksin tahfiz dari pagi sampai malam. Terus seperti itu. Jadi nggak ada waktu istirahatnya gedung itu bermanfaat 24 jam. Itu yang coba kita manfaatkan. Ini uang miliaran rupiah kita bangun. Para donaturnya kalau nggak kita optimalkan sangat sayang. Termasuk masjid punya aset yang luar biasa, ruangannya, kemudian fasilitasnya udah banyak. Tinggal dioptimalkan dengan kegiatan. Bimbel bisa, kemudian pelatihan bisa, ya. Atau kalau memang di situ ada wifi gitu, misalnya anak-anak PJJ yang selama ini susah, suruh masuk aja ke masjid. Cari orang yang bisa mendampingi, bayarin orangnya, anak-anak suruh infak, selesai. Ya, orang tua bisa nggak usah pusing ya mikirin itu. Nah, ini harus ada kolaborasi dengan warga sekitar ya. Intinya masjid ini menjadi solusi sebenarnya, karena dia sudah menyediakan semuanya kan, ruangannya luas, fasilitasnya ada, duitnya juga ada dari masyarakat. Tapi seringkali orientasi pengurus masjid kebanyakan adalah untuk pembangunan misalnya. Ya, pemberdayaannya, pemanfaatannya jarang. Saat saya komen ini di masjid saya juga, udah Pak Ustadz nggak usah komen, kita lagi bangun, nanti nggak ada yang mau sedekah bangunan. Oh ya udah, saya diem aja deh gitu. Bener digituin ketika saya, Pak jangan fokus bangunan, kita harus mikirin tuh gedungnya sudah kita bangun dengan bagusnya, sepi di jam-jam setelah sholat, suruh hapus posisinya sih gituin. Kayaknya udah saya hapus ya, saya ngalah aja deh.
Nah itu mungkin bisa dicoba ya beberapa programnya, termasuk ini laundry. Saya suruh banyak jasa yang bisa kita kelola. Laundry juga bisa. Laundry itu kan nggak harus kita punya mesinnya kan, kita bisa kerjasama ngesup gitu, ngesubkon dengan laundry sekitarnya. Intinya masjid menerima laundry. Nanti kalau ada orang nganter, tinggal diserahkan ke jasa laundry sekitarnya. Ini pola-pola seperti ini sinergi dengan banyak masyarakat ya. Kalau di kompleks saya itu juga sama, menengah ke bawah agak banget itu malah ya. Karena banyak kontraktor juga, saya orang kontrak gitu ya. Kita bikin namanya komunitas pasar online, Pak. Saya bikin namanya pasar online, saya buat grup pasar online. Nah di situ visinya adalah uang harus berputar di kompleks saya, di kompleks kita, nggak boleh keluar. Termasuk orang non Muslim. Ini cerita yang cukup unik juga. Suatu ketika saya mengadakan kajian bisnis Al-Quran. Jadi saya membahas bisnis dari Al-Quran, dari ayat Al-Quran. Ada 2 orang ibu-ibu nggak pakai jilbab datang ke kajian saya. Saya penasaran, ini siapa sih nggak pakai jilbab? Di sahabat Quran kita adakan di lantai 2 ulang. Rata-rata semuanya berjilbab. Ini kajian bisnis Al-Quran itu kan. Setelah selesai saya lihat daftar itu, ini orang non Muslim ternyata, Pak. 2 orang non Muslim itu kajian bisnis Al-Quran saya. Nah, ternyata selama ini saya telusuri, ketika sahabat Quran buat program komunitas pasar online, kita membuat pelatihan UMKM, kita memberikan semua jasa free, baik Muslim dan Muslim. Ternyata orang-orang Muslim tadi itu tertarik. Mereka suka sedekah, mereka datang ikut kajian. Ya, kita doakan dan dapat hidayah gitu kan, tinggal itu aja. Dan ini yang saya ceritakan kepada orang-orang yang datang ke sahabat Quran bahwa Al-Quran itu bukan untuk hanya Muslim, untuk semuanya. Ya. Dan orang-orang non-Muslim tadi itu datang ke sahabat Quran bahkan dengan PD-nya dia nggak pakai jilbab, ikut pengajian, itu bagi saya itu luar biasa. Nggak mudah. Kalau itu seandakan di masjid mungkin mereka menolak. Ya. Nah ini mungkin pola-pola yang bisa dilakukan oleh antum semua yang mengelola lembaga sosial, lembaga keagamaan atau mungkin masjid juga, bahwa yang kita kelola bukan hanya untuk Muslim, tapi untuk semua manusia. Nah, sehingga manfaatnya mereka rasakan. Ini yang saya rasakan ketika saya mulai membangun komunitas selama pandemi gitu ya. Orang-orang Muslim itu banyak yang support ke sahabat Quran. Dan itu pun nggak kita minta sebenarnya. Ya. Itu ya mungkin ya. Tidak ada. Ya, jazakallahu khairan katsiran kepada Khairul Saleh atas laporannya. Saya yakin kita semua nih nggak ada yang puas tak. Jadi nggak puas ada sebatas 1,5 jam ini ya. Ya mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan lain gitu ya. Mungkin untuk sesi materi yang ketujuh ini kita tutup dengan baca alhamdulillah.